Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai translasi TCP/IP ya. Ya, jadi kalau sebelumnya kita sudah mengenal latar belakangnya TCP/IP, ya, jadi kemudian sebelumnya lagi kita juga sudah belajar protokol yang seharusnya dalam tanda kutip atau de jure yaitu ada di OSI. Kita akan belajar membuat persamaan OSI dan TCP/IP. Nah, atau kalau di OSI kita membahas mengenai OSI translation. OSI translation itu gimana? Nah, kita membahas bagaimana kok data bisa dikirim melalui jaringan dari kacamata protokol TCP/IP. Seperti apa itu? Ya, yuk kita langsung saja. Nah, jadi TCP/IP itu overall cara kerjanya hampir sama dengan OSI. Nah, cuma kenapa kok yang dipakai de facto TCP/IP kok bukan OSI? Nah, nanti penjelasannya ada di materi selanjutnya ya. Ya, jadi kita bahas dulu layer-layer di TCP/IP. Ya, kalau di TCP/IP ya ini ada dari level paling atas application, level paling bawahnya link atau physical. Nah, ya. Hampir sama dengan OSI ya. Nah, hampir sama dengan OSI. Cuma kalau di OSI atasnya memang application dan physical. Tapi ya, komparasinya kalau physical di TCP/IP itu dia sampai ke data link, tidaknya physical saja di OSI. Nah, ini kelihatan ya. Oke, kelihatan warnanya perbedaannya. Nah, ya. Kemudian kalau di atas link atau physical itu ada kalau di TCP/IP internet atau internet work. Kalau di OSI apa? Network. Nah, kalau di TCP/IP atasnya setelah internet itu transport host to host. Kalau di OSI itu juga transport. Ya. Nah, yang application kalau di TCP/IP di OSI itu ada 3. Dibagi menjadi 3 lebih detail. Dari session, presentation hingga application. Ya. Jadi ini sedikit gambaran kenapa kok ketika kita menjelaskan kok tidak menjelaskan hanya TCP/IP saja, kok harus OSI ya? Karena di OSI kita menjelaskannya detail ini. Ya, ada tambahan presentation session dan juga ada data link. Ya, setidaknya itu gambaran sederhananya. Ya. Yuk, kita uraikan lebih detail lagi. Ya, dari link physical. Ya. Kalau di OSI itu kan dari bitnya. Bit itu simbol dari listrik. Ya, listrik transistor sebagai saklar. Kalau mau yang belajar transistor sebagai saklar ada yang materinya bisa komen saja. Ya, transistor sebagai saklar dibacanya itu per bit. Ya, 0, 1. Dari bit dikumpulkan jadi frame. Nah, jadi frame. Nah, ya. Bit itu network transmission, pengiriman sinyal. Jadi kalau kita nyambung kabel LAN, ya, Cat6, Cat5, FO, nah, itu kan yang dikirim itu kan sinyal, ya, sinyal listrik. Nah, frame ada koneksi antara 2 titik. Nah, ya. Kemudian network, internet network, isinya apa? Ada paket datagram. Ya. Apa yang terjadi di paket datagram? Di sini sudah ada addressing dan kontrol traffic. Pengalamatan IP-nya berapa sih? IP-nya berapa? Dan menjamin data dikirim atau tidak. Berhasilkah? Nah, kalau tidak berhasil, mengulangi lagi transmisinya. Ya. Kemudian ditransport.
Nah, ini berbicara segmentasi. Ya. Di sini di assessment apakah betul ada error. Kalau ada error, mengirim lagi. Kemudian di application, ini penjelasannya di session ya nih ya. Dan ini dari protokol transport application ini sudah masuk ke wilayah host. Host itu sudah masuk ke, kalau kita ngirim datanya itu sudah sampai di tujuan. Nah, sudah diatur oleh hostnya tujuannya. Nah, kalau di layar physical sampai internet, ya, internet web, ini kita berbicaranya media. Ngirimkannya pakai alat apa? Nah, kabel LAN atau FO. LAN FO disambungkan ke switch, dari switch sambungkan ke router, nah, dan lain sebagainya. Nah, host sudah masuk di internalnya. Nah, ya, lanjut setelah tadi ya mengurusi error, ya, pengiriman paket ulang kalau misalkan perlu. Nah, di host ini di session menjaga komunikasi antar host. Komunikasi sudah selesai belum kirim datanya? Oh belum, ya udah kirim dulu. Naik ke presentation. Nah, di sini sudah berbicara aplikasi, tapi format yang netral. Netral ya. Nah, format yang bisa dipahami semua orang. Nah, kalau bahasa ya bahasa Inggris lah. Format netral sebelum ditranslate ke bahasa asli. Nah, kemudian sampai ke application atasnya, nah, ditampilkan dalam software. Nah, ya. Pesan ditampilkan dalam pesan, bisa dari bahasa pemrograman atau aplikasi dan lain sebagainya. Ya, itulah TCP/IP itu cara kerjanya hampir serupa dengan OSI, malah lebih detail di OSI. Makanya ini yang menjadi sulit, kita melepaskan belajar jaringan tanpa belajar protokol OSI. Nah, jadi kalau yang masih ingat ya dengan slide ini di OSI Translation, nah di sini kita belajar bagaimana sih mengirim data. Nah, ada pesan ya, "Hai Dimas, bagaimana bisa dikirim datanya melalui email? Bisa sampai ke tujuan, caranya gimana?" Kirim ke layar presentation. Di layar presentation ini kan dikompres. Setelah dikompres, dienkripsi. Nah, buktinya dikompres apa? Nah, ini spasinya sudah tidak ada. Nah, spasi sudah tidak ada, kemudian enkripsinya misalnya paling sederhana, tulisannya dibalik supaya tidak mudah dibaca. Pesan memang kelihatan terkirim, tapi tidak mudah diterjemahkan atau dibaca. Ya, setelah di presentation sudah melalui proses kompresi dan dienkripsi, dikirim ke bawahnya. Bawahnya itu apa? Session. Ya. Apa yang dilakukan di session? Ya, di session kita mulai mengatur sesinya. Sesi apa? Start stop aliran data. Nah, kapan tulisan Hai Dimas ini akan mulai dikirim dan kapan tulisan Hai Dimas ini berhenti dikirim. Nah, tentunya mulai dikirim ketika sudah memastikan koneksi dengan tujuannya ada ya. Nah, sudah tahu dengan host yang di tujuan dan juga sudah ketemu nih hostnya yang mana. Kemudian stopnya kapan? Stopnya ketika data sudah terkirim sempurna, sudah di stop ya. Dari ini secara otomatis ya, tidak ada campur tangan manusia ya. Campur tangan manusia triggernya cuma kirim, send, nah, sudah. Tidak usah mikir sampai jelimet, kita mikirkan sampai ke application presentation session ya. Sudah otomatis. Kemudian transport, ya, kan tidak mungkin pesannya panjang dikirimkan satu gelondong panjang. Ya, kalau ada error ngirim ulang lagi repot, ya, dipecah pesannya ya, menjadi 2 segmen ini. Segmen 1 isinya Hai, segmen 2 isinya Dimas. Lanjut ke network. Di network apa yang dilakukan? Ya,
setelah dibagi jadi segmen, kemudian masing-masing segmen diberi header H. Nah, header isinya apa? IP asal dan tujuan. Nah, setelah itu dikirim lagi ke layer bawahnya data link. Data link tambah apa? Tambah frame. Apa? MAC address. Nah, MAC address. Dan tadi di segmen, selain dibagi segmennya, ini ada urutannya ya, 1, 2. Kenapa kok ada urutannya 1 sama 2 nih? Biar pesannya enggak kebalik ya. Sedangkan ngirimnya Hai Dimas. Jangan sampai dibaca di tujuannya Dimas Hai ya, kebalik. Kemudian lanjut ke physical. Di physical ini ya, masing-masing segmen tadi yang sudah mendapatkan header dan dimasukkan frame, kemudian dikonversi menjadi apa? Bilangan biner, bit yang isinya 0, 1. Itu kok sih sudah pernah kita bahas. Kalau TCP/IP gimana? TCP/IP ya hampir sama. Nah, kan sebelumnya sudah kita bahas ya. Ini ya persamaannya. Kalau TCP/IP gimana? Nah, dari application sudah di istilahnya kalau di OOP ini enkapsulasi ya. Pokoknya di application sudah pesan yang dikirim itu tutup mata, sudah dikompres, sudah dienkripsi, sudah dimulai aliran start stopnya. Nah, kemudian ke transport sama bagi segmen internet ya, diberi IP asal tujuan. Nah, di physical ini baru diolah menjadi tambahkan frame dan bit. Itulah TCP IP ya, translationnya. Kemudian kita sudah belajar cara kerjanya OSI dan TCP/IP hampir sama, dan kita belajar protokol, contoh protokol apa saja yang di masing-masing layer. Nah, kita dari bawah dulu. Ya, contoh protokol yang ada di layer physical apa aja? Ethernet, kabelan, dan token ring, frame relay, ATM. Ya. Kemudian di internet ada yang namanya ARP, ada yang namanya RARP. Nah, ini semuanya protokol internet ya. Ada ICMP, ya, IGMP. Ya. Kemudian di transport ada TCP, Transmission Control Protocol, ada UDP, User Datagram Protocol. Kemudian di application ada protokol Telnet, FTP, File Transfer Protocol, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, DNS, Domain Name Server, DHCP, Dynamic Host Control Protocol, dan SNMP. Ya, mungkin gitu mengenai translation TCP/IP. Nah, kalau ada yang masih pengen dibahas mengenai detail protokolnya, bisa langsung komen ya. Oke, sekian materi kali ini. Jangan lupa untuk happy coding.